Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat Hari Paskah. Mari coba katakan kepada sekeliling kita, orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita, Kristus telah bangkit. Haleluya. Atau mungkin rekan-rekan yang saat ini sedang streaming sendirian, bisa tuliskan di komentar yang ada di bawah ini, Kristus telah bangkit. Haleluya. Rekan-rekanku, beberapa hari terakhir, salah satu berita yang sempat jadi hot topic adalah mengenai kematian dari seorang musisi Indonesia, yaitu Glenn Fredly. Kematian yang mendadak itu tentu menyebabkan banyak orang terkejut dan berduka, terkhusus istri dan anak, serta keluarga besar. Sejak kematiannya, banyak musisi yang juga rekan kerjanya memberikan penghargaan, tribute, dengan menyanyikan lagu-lagu yang diciptakannya. Jika kepada sesama kita yang telah mendahului, penghargaan itu kita berikan untuk mengenang segala karya-karyanya. Bukankah saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, penghargaan yang lebih lagi harusnya kita berikan kepada Allah yang telah mati, tetapi Ia bangkit dan saat ini menyertai kehidupan setiap kita. Maka saya mengundang setiap kita, yuk kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing untuk kita menaikkan segala pujian, pengagungan, dan penghormatan kita. My tribute. Naikkanlah dengan segenap hati dan jiwa kita yang ingin memuji dan memuliakan Allah Tuhan kita. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to Thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And if I gain any praise, let it go to Calvary. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Ibadah Paskah pada siang hari ini kita mulai dengan berlandaskan pada kasih dan anugerah Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi dan karya Allah Anak Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang telah mati dan bangkit, menyatakan kasih dan menebus setiap kami. Tuhan, ketika kami bercermin terhadap kasih-Mu yang besar, di satu sisi kami menyadari kami adalah orang-orang yang tidak layak mendapatkan kasih-Mu. Tetapi Engkau tetap memberikannya secara cuma-cuma bagi setiap kami. Maka di situ Tuhan kami mendapati kebenaran betapa besar anugerah-Mu bagi hidup setiap kami dan di dalam hidup kami.
Bahkan anugerah-Mu tidak hanya berhenti sampai di situ. Penyertaan demi penyertaan Kau berikan di dalam hidup setiap kami. Maka Tuhan, tidak heran hari ini, siang hari ini, kami memberikan segala puji, sembah, syukur kami di hadapan Tuhan. Terimalah semuanya ini Tuhan, karena Engkau yang layak untuk mendapatkannya. Ya Tuhan, biarlah kami boleh Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga apa yang akan kami ucapkan melalui puji-pujian kami, semuanya boleh layak Engkau terima. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa setiap kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian bisa kembali duduk. Saya membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal ketiga, ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Rekan-rekanku dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kita, kalau Kristus ditinggikan di atas kayu salib, menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia dan termasuk kita. Dan ketika Ia bangkit dan naik ke surga, Ia ditinggikan melampaui segala yang ada. Tidak heran Filipi pasal kedua ayat 10 dan 11 menuliskan, kepada Dia yang telah rela merendahkan diri, Ia ditinggikan melampaui segala sesuatu, sehingga setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah hari ini kita bersama-sama dengan semua yang percaya meninggikan namanya above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, He lives to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Biarlah Dia ditinggikan di atas segala sesuatu. Biarlah segala lidah mengaku dan membesarkan Dia. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world
earth has ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Dengan segenap hati, crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trembling on the ground. You took the fall and thought of me above all. Dia yang tersalib bagi kita, katakan crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Ya Tuhan, biar namamu yang dibesarkan dan ditinggikan. Biar Engkau yang terus dimuliakan, bukan cuma dulu, tetapi juga sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saat ini kita mau bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kita untuk kita boleh bersama-sama belajar kembali firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita mencoba belajar sebuah lagu yang sangat indah. Mungkin bagi sebagian kita ini lagu yang baru, tetapi mungkin juga ada yang sudah tahu dan pernah mendengar lagu ini. Judulnya adalah Behold the Lamb. Saya mengajak kita mencoba menyimak terlebih dahulu kata-katanya supaya kita familiar dan kita bisa mengetahui betapa indahnya pujian ini. Pujian ini mengajak kita untuk boleh mengarahkan perhatian kita, mengarahkan pikiran kita, melihat kepada Dia, anak domba Allah yang telah menyelamatkan hidup setiap kita. Dia yang telah memenangkan segala pertempuran. Dan kemenangan-kemenangan itulah yang juga akan dihadirkan di dalam kehidupan setiap kita. Mari bersama-sama kita mau belajar pujian ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian sembah syukur kita. Untuk kita boleh mengarahkan pikiran kita, hati kita, untuk kita belajar firman Tuhan. Display for us, oh God, we thank you for the cross. Lift it up on Calvary Hill, we curse your name, and even still you bore our shame and made the cross. Oh God, we thank you for the cross. Behold the Lamb, the story of redemption written on His hand. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. We sing your praise, endless hallelujah to your holy name. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours.
name. Our God has risen from the grave. Our God has risen from the grave. Behold the Lamb, the story of redemption written on his head. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. We sing your praise. Endless hallelujah to your holy name. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. When the age of death is done, we'll see your face, bright as the sun. We'll bow before the King of Kings. Oh God, forever we will sing. Behold the Lamb, the story of redemption written on his hand. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. Behold the Lamb, behold the Lamb, the story of redemption written on his hand. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. We sing your praise. Endless hallelujah to your holy name. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. You will forevermore. The victory is yours. We'll reign forevermore. The victory is yours. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kami. Untuk karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan juga kemenangan melalui karya kebangkitan yang telah Engkau berikan bagi hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah tersebut. Dan hari ini kami rindu Tuhan, kami yang sedang merayakan, memperingati akan seluruh karya-Mu itu. Kami boleh sekali lagi ditopang dengan anugerah Tuhan untuk mengerti akan kebenaran Tuhan. Dan kemudian kami boleh dimampukan sekali lagi juga dalam anugerah untuk hidup di dalamnya. Pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk boleh menyatakan segala kebenaran isi hati-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, tidak terasa sudah 3 minggu kita Civitas UK Petra, kurang lebih 3 minggu ya, memulai proses belajar, mengajar, dan juga bekerja dari rumah. Dan mungkin hal serupa juga dirasakan oleh rekan-rekan simpatisan kebaktian Universitas UK Petra, maupun yang alumni ataupun yang tidak. Bagi sebagian orang hal ini nampak sangat membosankan. Tidak bisa keluar dari rumah, serba terbatas di dalam melakukan aktivitas yang mungkin dulu bisa kita lakukan dengan mudah. Tetapi ada juga loh yang senang dan masih menikmati kondisi yang demikian. Saya katakan masih karena dugaan saya bisa jadi juga lambat laun kebosanan itu akan muncul. Nah, di dalam rangka merenungkan kondisi BDR, belajar dari rumah atau juga work from home, saya mendapati bahwa proses belajar jarak jauh semacam ini harusnya sudah menjadi bagian dari proses perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Bukankah sudah pasti tidak ada satupun di antara kita yang benar-benar berjalan dengan Tuhan di dalam arti yang sebenarnya? Kita semua belajar mengenal, mengasihi, dibentuk oleh Tuhan
dengan kondisi tidak berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Bahkan saya mendapati metode belajar jarak jauh yang sekarang kita gunakan sedikit banyak mirip meskipun tidak serupa. Contoh yang pertama, mungkin beberapa guru, dosen, pengajar menggunakan metode belajar jarak jauh dengan cara yaitu melakukan perekaman video ataupun audio yang kemudian dikirimkan untuk menjadi materi pembelajaran. Kalau di dalam konteks gereja, maka ada khotbah-khotbah tertentu yang sudah direkam terlebih dahulu, baru disebarkan. Sebenarnya itu juga sedang kita lakukan. Video yang kita saksikan ini adalah sebuah rekaman, bukan tampilan live. Bukankah metode ini merupakan metode yang juga kita alami dalam pembelajaran iman sebagai orang Kristen? Bukankah ketika kita ditanya kita mengenal Allah dengan cara apa? Bukankah jawabannya adalah dari Alkitab, firman Allah, yang merupakan dokumentasi penyataan diri Allah dalam sejarah kehidupan manusia, khususnya melalui bangsa Israel. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, kita berusaha mempelajari materi, yaitu penyataan diri Allah dan karya-karyanya yang telah direkam terlebih dahulu. Mirip bukan dengan metode yang kita gunakan? Atau yang contoh yang kedua, yaitu dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ini memungkinkan kita proses belajar jarak jauh dengan cara tatap muka melalui video secara online. Dan di dalam metode semacam ini, guru atau pengajar akan langsung memberikan materi yang bisa disimak, meskipun jarak tetap memisahkan. Saya katakan metode ini mirip, artinya bisa jadi ada perbedaan di sana-sini, tetapi bukankah itu juga terjadi? Memang kita tidak punya platform atau aplikasi tertentu yang bisa membuat kita melihat Tuhan face to face saat ini. Bahkan, sebenarnya kita alami bukan butuh aplikasi, jauh lebih hebat daripada itu, Tuhan menggunakan berbagai macam aplikasi. Atau saya katakan begini, Tuhan menggunakan berbagai macam proses pembelajaran yang secara langsung melalui seluruh hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Roma 8, 28, 29 dengan segera memberitahu kita bahwa dalam segala sesuatu atau segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, yaitu menjadikan setiap orang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Maka kalau kita tahu segala sesuatu ini maksudnya apa? Ya segala sesuatu. Apapun hal yang terjadi di dalam hidup ini, baik itu kondisi yang menyenangkan ataupun kondisi yang tidak menyenangkan, ada masa yang baik ataupun masa yang buruk, semua itu merupakan apps-nya Tuhan untuk mengajar dan mengubah kehidupan kita. Namun, saya perlu memberikan catatan singkat supaya tidak disalahpahami. Proses pembelajaran langsung yang Tuhan berikan melalui segala hal yang terjadi saat ini, yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita jalani ini, tidak akan pernah bisa dilepaskan dari proses pembelajaran melalui Alkitab. Apa artinya? Saya percaya Tuhan tidak sedang menyingkapkan sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan kita ini, sesuatu hal yang belum pernah dinyatakannya di luar Alkitab. Saya yakin dan percaya segala sesuatu yang Tuhan sedang pakai untuk mengajar kita, apps, segala peristiwa, segala hal di dalam kehidupan ini, apps ini hanya merupakan penegasan dan perwujudan dari apa yang sudah Ia nyatakan dalam Alkitab. Sebenarnya mirip juga dengan kondisi kita sekarang, di mana para guru, pengajar menjelaskan materi dari buku ataupun sumber yang sudah pernah dituliskan, baik ditulis sendiri ataupun ditulis oleh orang lain. Materi yang sudah dituliskan itulah yang kemudian dijabarkan, bukan? Di dalam pertemuan-pertemuan online itu dijelaskan lebih lanjut dengan tujuan supaya siswa ataupun mahasiswa di dalam konteks kita sekarang mempelajari ilmu itu kita bisa paham. Demikian juga Tuhan. Ia bekerja di dalam segala sesuatu, apps hidup ini, untuk menjabarkan, menyatakan apa yang sudah dinyatakan sebelumnya, supaya kita lebih mengerti, memahaminya, dan bisa menghidupinya. Maka dari sekian banyak apps kehidupan, sekali lagi ya, karena itu segala sesuatu bisa Tuhan pakai untuk mengajar kita, saya mengajak kita berkonsentrasi melihat salah satu aplikasi Tuhan tersebut. Namanya adalah ketaatan. Mari
Saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 26. Di layar akan ditampilkan bagian firman Tuhan ini, tetapi kalau memungkinkan mari kita buka Alkitab kita, baik dari Alkitab cetak ataupun juga dari Alkitab elektronik kita masing-masing. Saya bacakan mulai dari ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerdiraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Berbicara mengenai ketaatan, dugaan saya selama ini orang melihat ketaatan sekadar sebagai sebuah respons ketimbang sebagai sebuah proses. Tentu itu tidak salah. Karena memang ketaatan juga dapat dikategorikan sebagai sebuah respons, apalagi terhadap kebenaran. Jika seseorang tidak mentaati kebenaran, maka ia pasti hidup dalam ketidakbenaran. Kebenaran sebenarnya bukan hanya berbicara mengenai pengetahuan. Sehingga nggak bisa kita katakan, oh saya hidup dalam kebenaran karena saya banyak mengetahui tentang kebenaran. Tetapi kebenaran lebih daripada itu. Kebenaran berbicara tentang kehidupan. Maka kapankah seseorang itu baru bisa berkata, saya tahu kebenaran. Atau saya adalah orang yang mempunyai kebenaran. Yaitu ketika ia tahu secara kognitif, tetapi ia juga meresponinya dengan hidup dalam ketaatan melakukan kebenaran tersebut. Di dalam hal ini, ketaatan merupakan sebuah respons. Tetapi ketaatan itu bukan sekedar sebuah respons. Ketaatan itu juga merupakan sebuah proses. Proses pembentukan atau pembelajaran yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Melalui ketaatan, seseorang dibentuk untuk dapat menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saya ulangi ya. Melalui ketaatan, seseorang dibentuk untuk jadi serupa dengan Yesus Kristus. Saya katakan dibentuk, bentuknya pasif, karena memang ketaatan itu tidak pernah menjadikan kita ini serupa dengan Tuhan. Ketaatan itu tidak bisa berbuat dan berdampak apa-apa. Tetapi ketaatan adalah prosesnya, jalannya, caranya, di mana Tuhan sanggup menjadikan kita sebagaimana yang Ia inginkan. Bagaimana proses pembelajaran melalui apps ketaatan ini? Apa yang terjadi ketika kita itu sedang taat? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, ketaatan itu akan memurnikan hati atau keinginan. Desires. Ketaatan, proses hidup itu, ketika kita jalan di dalam ketaatan, akan memurnikan hati dan keinginan kita. Di ayat 16, Paulus menulis demikian. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hiduplah oleh roh, dalam bahasa Yunani-nya adalah peripateo. Ini akan lebih tepat jika diterjemahkan berjalanlah senantiasa dengan roh. Apa yang dimaksudkan adalah dengan Tuhan. Berjalanlah senantiasa bersama dengan Tuhan. Mungkin kalau kita di dalam konteks kacamata budaya kita saat ini,
membaca kata berjalan bersama atau berjalan dengan, maka kita membayangkan dua orang teman yang sepakat, yang kemudian berkata, kamu mau kemana? Aku mau ke sini, aku juga mau ke sana, yuk kita jalan sama-sama yuk. Nah, mungkin itu yang jadi konsep dalam benak kita. Atau mungkin dalam konteks muda-mudi, sempat ada masa di mana kata pacaran itu diganti dengan atau disamakan dengan istilah berjalan bersama. Bukankah seringkali ada orang yang bertanya begini, lu jalan sama siapa sekarang? Bukankah pertanyaan itu maksudnya adalah kamu pacaran dengan siapa? Kalau yang sedang jomblo, maka jomblo-jombloers itu akan senang sekali baca ayat ini. Kenapa? Karena ketika ditanyai, lu jalan sama siapa sekarang? Maka dia akan berkata, saya sedang berjalan bersama dengan Roh. Jadi memang gak kelihatan, atau kelihatan jalan sendirian, padahal jalan dengan Roh. Ya. Ini jombloers, yang jombloers coba katakan amin. Nah, sebenarnya maksud Alkitab itu bukan demikian. Jalan bersama itu bukan ditulis dalam pengertian orang yang janjian, artinya kedua belah pihak ini setara, jadi mau sama mau, tetapi lebih kepada yang satu mengikuti yang lain. Kata berjalan bersama dengan Tuhan, maka konotasinya bukan kemudian kita tanya sama Tuhan, Tuhan lu mau kemana? Aku mau ke sini. Oh, sama juga, saya mau ke sana. Yuk kita sama-sama. Bukan. Tetapi dalam pengertian ketika Tuhan punya maksud dan Tuhan punya mau, di sanalah kemudian kita menaklukkan, mengikuti, patuh, taat, tunduk untuk mengikut berjalan bersama dengan Dia. Di dalam tulisan di Galatia ini banyak kali kata ini digunakan. Tetapi untuk memperjelas, saya kutip satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Nah, terjemahan LAI di dalam hal ini menerjemahkan bagian ini adalah percayalah. Padahal kata yang digunakan sama, yaitu peripateo yang digunakan dalam bagian ini. Maka dengan konteks semacam ini kita melihat seseorang yang berjalan bersama adalah seorang yang tunduk atau taat. Ketaatan yang senantiasa terus-menerus, karena bagian ini dituliskan dalam bentuk present, akan menghasilkan buah, yaitu kita tidak lagi akan menuruti keinginan daging. Sebenarnya terjemahan ini merupakan bahasa perhalusan dari tulisan bahasa aslinya. Karena dalam tulisan bahasa aslinya ada dua kali kata negasi yang digunakan, yaitu kata me. Sekali lagi ya, kata me ini jangan dibaca dalam konteks sekarang, gitu ya, sakit me, gitu ya, kakiku jangan diinjak. Bukan ya, ini negasi, dua bentuk negasi. Me, yang artinya itu bisa dikatakan begini. Ketika sesuatu kalimat dituliskan dengan dua kata negasi, itu memberikan sebuah kesan bahwa tidak sama sekali. Jadi tidak ada kemungkinan sama sekali. Dan kalau kita baca, kata menuruti di dalam bagian firman Tuhan ini sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan menggenapi, karena berasal dari kata teleo. Jadi terjemahan yang lebih tepat bunyinya kira-kira seperti ini. Berjalanlah senantiasa dengan Roh, dan kamu tidak lagi dalam bentuk auris akan menggenapi, mengingini, dipuaskan dengan hasrat kedagingan. Berjalanlah senantiasa dengan Roh, dan kamu tidak lagi akan menggenapi hasrat kedagingan. Dari sinilah maka kita melihat ketaatan merupakan proses yang Tuhan pakai untuk memurnikan hati keinginan kita. Dengan terus-menerus hidup di dalam ketundukan, maka hasrat, keinginan kita itu akan diubahkan. Sehingga kita tidak lagi mengingini dan menggenapkan segala keinginan berdosa. Tapi justru kita akan menginginkan dan menggenapkan keinginan-keinginan Allah. Namun berbicara mengenai pemurnian hasrat keinginan, saya yakin kita semua akan setuju bahwa hal ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Dua alasan yang bisa saya berikan. Yang pertama, karena di dalam bagian firman Tuhan memberitahu kita, hasrat ini bukan dituliskan dalam bentuk kata benda, tetapi dalam bentuk kata kerja.
Di ayat 17 dituliskan begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Terjemahan ini membuat kita menafsirkan ada dua benda, yaitu ada keinginan daging, ada keinginan roh. Tapi sebenarnya kata keinginan ini hanya tuliskan satu kali saja, dan bentuknya itu kata kerja. Sehingga hal ini mengisyaratkan bahwa hasrat itu bukan sebuah benda, tetapi hasrat itu adalah sesuatu hal yang aktif. Kalau di dalam konteks dosa, maka hasrat berdosa itu adalah sesuatu hal yang aktif. Di dalam konteks ketaatan kepada Tuhan, maka hasrat harusnya aktif mengikuti Tuhan. Dan kita baca bukan dalam bagian ini katakan bahwa ketika hasrat dosa itu aktif, terus-menerus bekerja, meskipun kita sudah ditebus, tetapi ada natur keberdosaan yang masih ada, maka hasrat Tuhan terus-menerus bekerja dan berjuang untuk menguasai diri kita. Sehingga hal ini membuat tidak mudah. Paulus pun mengakui bahwa seringkali yang kita lakukan justru bukan yang kita ketahui benar. Kita tahu apa yang benar, tapi seringkali kita tidak melakukannya. Dan yang kedua, alasan yang kedua, secara praktis, seringkali kesulitan untuk hidup taat adalah karena tidak adanya perasaan. Nah, hasrat seringkali dikaitkan dengan perasaan. Nggak ada muncul perasaan yang kuat. Coba kita ingat-ingat nih. Ketika kita hidup di dalam dosa, bukankah keinginan untuk berbuat dosa itu ada menimbulkan sebuah rasa perasaan tertentu yang mungkin menyenangkan. Mungkin segala sesuatu itu bisa kita inginkan, gitu ya. Hasrat untuk berdosa tersebut. Sehingga kalau dibandingkan ketika kita sudah bertobat dan kemudian kita mengikut Tuhan, hasrat yang sama untuk kemudian kita membaca firman Tuhan, untuk kemudian kita mengenal Tuhan lebih dan lebih. Mungkin kalau boleh jujur diperbandingkan, besar yang mana? Kalau dibuat skala 0 sampai 10, mana yang lebih besar? Hasrat untuk berdosa, ada rasa tertentu untuk kemudian membuat kita tuh pingin lagi berdosa, dibandingkan dengan hasrat dan keinginan untuk pingin lagi kita membaca, merenungkan, bersekutu dengan Allah. Seseorang pernah cerita, dia seorang anak Tuhan, bagaimana dia bergumul dengan dosa-dosa tertentu. Dia cerita salah satu dosanya adalah pornografi. Dan jujur dia mengatakan bahwa kalau disuruh membandingkan Yakub, hasratku untuk keinginan besarnya membaca Alkitab dibandingkan dengan rasa untuk mencicipi sekali lagi. Kadang-kadang rasa itu jauhlah saya lebih menggebu-gebu berbicara dan lebih menggebu-gebu untuk mengontrol kehidupan kita. Sehingga seringkali kemudian kita bisa berkata bahwa iya ya, karena nggak muncul rasa itu, atau rasa itu kurang besar, sehingga sangat sulit untuk kemudian kita hidup mentaati kebenaran Tuhan. Saya setuju bahwa realita ini tidak bisa dipungkiri. Tapi saya percaya satu hal. Besarnya perasaan hasrat. Jadi perasaan itu besarnya. Besarnya perasaan hasrat kita menginginkan Tuhan dan kebenaran, itu akan bertumbuh seiring ketaatan kita. Saya ulangi ya. Besarnya perasaan hasrat kita menginginkan Tuhan dan kebenarannya akan bertumbuh seiring ketaatan kita. Kenapa saya yakin demikian? Karena seperti ini. Kalau ditanya kenapa kita punya perasaan yang kuat terhadap dosa, salah satu jawaban yang bisa diberikan adalah karena selama ini kita hidup di dalam dosa. Sebelum kita mengenal Kristus, kita ada di bawah hukum dosa. Kita hidup di bawah ikatan dosa. Dan dosa itu menjadi bagian yang sudah menyatu dengan diri kita. Sehingga tidak heran, hasrat itu kuat. Karena apa? Ya selama ini kita hidup di dalamnya. Maka saya percaya, ketika sekarang kita bukan lagi hidup di bawah perhambaan dosa. Kita sudah dipindahkan. Bukan lagi menjadi hamba dosa. Tapi sekarang kita menjadi milik Allah. Milik Kristus. Dan kita hidup di dalam Kristus. Maka saya percaya, dengan ketaatan, dengan kesediaan diri untuk tunduk mengikuti Tuhan, rasa besarnya perasaan itu akan timbul perlahan demi perlahan. Sehingga saya percaya jangan kemudian kita hidup diatur
dengan perasaan. Jangan kita hidup dikontrol dengan perasaan kita. Tapi mari kita tumbuhkan perasaan kita. Perasaan untuk menggebu-gebu mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Hiduplah tunduk di dalam kebenaran, mengikuti Tuhan. Sehingga dalam hal ini sekali lagi ketaatan itu merupakan sebuah proses. Proses apa? Memurnikan hasrat kita ini. Dari dulu yang kita hasrat untuk dosa, sekarang kita mempunyai dan dilatih untuk bisa berhasrat. Mempunyai keinginan yang besar untuk mengasihi Tuhan dan mencintai Dia. Yang kedua, ketaatan itu akan memurnikan cara pandang kita. Sebagai proses ketaatan itu memurnikan cara pandang kita. Di ayat 19 dituliskan demikian. Perbuatan daging telah nyata. Kata nyata menggunakan kata panera, yang berarti terbukti atau sesuatu yang jelas. Selama kita hidup di dalam dosa, maka kita tidak akan dapat menilai dosa dengan cara yang tepat dan benar. Mungkin kita akan berkata dosa itu sebuah kesalahan. Atau mungkin kita juga bisa berkata dosa adalah sebuah hal yang ya kealpaan, salah jalan. Apapun definisi yang mau diberikan, saya percaya persamaannya satu. Yaitu ada kesan bahwa dosa itu ringan atau sederhana. Sehingga di dalam hal inilah ketika kita itu hidupnya terus-menerus di dalam dosa, tidak hidup di dalam ketaatan akan kebenaran, maka cara pandang kita terhadap dosa selamanya adalah bias. Salah satu cara kita mengetahui apakah seseorang itu telah melihat dosa dengan tepat atau belum, cara mengujinya adalah melihat dari bagaimana dia bertobat. Ada orang-orang yang bertobat di dalam pengertian menyesal telah melakukan sesuatu, bukan karena dia sadar apa yang dilakukannya itu salah, berdosa di dalam makna yang sesungguhnya, mengerikan, menyedihkan, bertentangan dengan hukum Allah. Tetapi sebenarnya mereka cuma menyesal karena mereka harus menanggung sebuah hukuman atau konsekuensi tertentu akibat perbuatannya. Bisa jadi nih, kalau hukumannya berbeda, atau bahkan tidak ada hukuman, kita akan menganggap bahwa hal tersebut bukan sesuatu hal yang buruk dan mengerikan. Atau kalau boleh saya coba ilustrasikan demikian. Bayangkan kalau ada seorang perampok bersenjata masuk dalam sebuah rumah yang ada ayah, ada ibu, dan ada anaknya. Ya, perampok ini masuk. Dan kemudian perampok ini masuk untuk merampok rumah tersebut sambil menodongkan senjatanya pada pemilik rumah. Ya. Nah, semua itu kita lihat dalam rekaman CCTV. Jadi prosesnya itu terekam semua CCTV ya. Dia masuk, dia menodongkan semua, mulai takut, gemetaran gitu ya. Sang mama mulai memeluk, anaknya mulai nangis, takut ma. Papanya berkata, jangan apa-apakan, mau ambil apapun ambil. Wah, perampoknya itu mulai pede gitu ya. Dia sambil todongan senjata, dia mulai ambil barang satu-satu. Mulai kemudian diambil, disimpan sambil berjaga-jaga gitu ya. So, dia ambil sambil dia todongkan. Tapi di satu waktu ketika perampok ini sedang lengah sambil mengambil barang, dia lupa memperhatikan. Maka pada waktu itu si ayah yang berjaga-jaga dari lagi berinisiatif. Dia segera tampis tangan perampok tersebut, pistolnya terlepaskan. Nah, spontan, dua-duanya kaget. Perampok kaget, si ayah juga kaget karena dia nggak pernah menyangka itu terjadi, gitu ya. Maka kemudian perampok yang kaget itu dia segera mengambil barang yang ada di tangannya, dia segera mencoba untuk berlari keluar. Tapi di waktu yang sama, si ayah kemudian berusaha menangkap perampok tersebut, menyergapnya dan dipukuli sampai babak belur, ya. Bantuan ditelepon, polisi coba ditelepon, si ayah itu terus memastikan perampok yang ini sudah terjatuh, tergeletak. Pertama masih melindungi diri, dipukul terus supaya apa? Supaya tidak berkutik lagi. Dipukul terus sampai perampoknya sudah berdaya. Tetap dipukul terus, diajar habis-habisan. Sampai sang wajah perampok ini pun sudah tidak berubah lagi. Akhirnya perampok ini diamankan oleh pihak berwajib. Tetangga yang melihat semua dan mengetahui ceritanya, menyaksikan CCTV itu, kemudian berkata, "Wih, hebat. Kamu ini, sang ayah ini, pahlawan keluarga." Mungkin kalau kita dengar kisah ini, atau kita melihat kisah ini di sosial media, mungkin kita akan memberi judul kisah ini kisah keadilan. Betul kan? Atau dalam beberapa tayangan yang pernah saya lihat di sosial media,
Sering muncul video-video singkat seperti ini dengan hashtag atau broadcast komennya itu ya, basic-nya itu adalah karma. Artinya apa? Baguslah, penjahatnya akhirnya kalah, akhirnya kebenaran ditegakkan, akhirnya sekeluarga bisa diselamatkan. Oh, ini sebuah tindakan mulia. Tolong tanya, apakah itu juga perasaan yang muncul dalam benak kita? Tidak sadarkah ketika tadi saya ceritakan bahwa si perampok itu mencoba lari, ditangkap, dipukul, dari dia mencoba bertahan sampai kemudian dia sudah nggak sanggup bertahan apa-apa lagi, tapi masih terus dipukul. Tolong tanya, di dalam benak kita, ini termasuk tindakan kekerasan atau tindakan kebenaran? Memukuli habis-habisan, melampaui dari orang itu sudah menyerah, terus dipukul. Itu sebuah tindakan yang benar atau sebuah tindakan yang salah? Bahkan ketika dikatakan dia adalah pahlawan, sebenarnya siapakah pahlawan dalam kisah ini? Saya percaya jawabannya yang benar harusnya adalah tidak ada. Di dalam kondisi semacam inilah, ketika seseorang itu sedang dilatih untuk belajar terus-menerus mengikut Tuhan, maka yang terjadi dalam hidup orang tersebut adalah dia mulai terlatih. Dia mulai akan bisa membedakan manakah yang memang benar dan bukan sesuatu hal yang hanya terkesan benar. Apakah yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Maka sekali lagi, bukankah ketaatan ketika kita lakukan, tunduk terus-menerus senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, maka pada waktu terjadi, cara pandang kita terhadap dosa akan dimurnikan. Demikian juga berlaku kondisi yang sebaliknya. Ketika kita hidup melayani, beribadah, tetapi tidak memiliki dan tidak mempunyai cara pandang yang tepat, maka saya khawatir segala sesuatu yang sedang kita kerjakan, walaupun terkesan positif, menyembah Allah, tetapi sebenarnya mungkin kita tidak sungguh-sungguh menyembah Allah. Mungkin kita sedang menyembah sesuatu yang lain yang kita jadikan Allah di dalam kehidupan ini. Maka firman Tuhan mau mengajak, mari kita hidup taat. Karena melalui proses ketaatan itulah kita akan dimurnikan, supaya kita tahu apa yang salah, tetapi juga kita bisa tahu apa yang betul-betul menjadi kerinduan akan hati Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, ketaatan di dalam proses itu dibangun dalam dasar Injil kasih karunia. Ketaatan yang merupakan proses pembelajaran itu harus dibangun di dalam Injil kasih karunia. Teman-teman, kalau kita memperhatikan dua poin, yang pertama kita belajar, oh iya betul ya, dengan saya taat, maka saya itu akan dirubah keinginan hati saya. Dengan saya taat, maka saya punya sudut pandang yang tepat. Tapi bukankah tetap kita bisa berkata, iya sih, kalau taat. Tapi bukankah taat itu sesuatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan? Apalagi kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini di bagian paling akhir, di ayat 26, coba perhatikan. Setelah Paulus jabarkan, kamu harus taat. Kalau tidak taat, kamu hidup dalam daging seperti ini modelnya. Tapi kalau kamu taat, akan ada buah roh yang seperti ini. Dia menutup justru dengan sebuah kalimat yang menurut saya nggak cocok. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Harusnya kalau ini merupakan daftar dosa, cocok masuk di ayat 19 sampai ayat 21. Bagian ketika hidup, apa itu definisi dosa, bagaimana perbuatan-perbuatan daging itu seperti apa, cocok masuk di sana. Tapi kenapa Paulus setelah menjelaskan semua itu tetap menutup dengan bagian hal ini? Saya percaya dari konteks penulisannya, kita bisa menyimpulkan bahwa setelah kita itu melakukan hal yang benar, setelah kita taat dan mendapatkan buah, perhatikan ini, tetap ada bahaya besar yang menghadang.
Ada dosa-dosa tertentu yang bisa muncul pasca kita sudah melayani Tuhan, pasca ketika hidup kita sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Yang digambarkan dalam bagian ini dengan istilah gila hormat, mencari pujian, bisa iri hati karena merasa dirinya harusnya lebih baik adalah dia, bukan orang lain, dan hal-hal sebagainya. Dengan menuliskan peringatan ini, maka Paulus hendak mengingatkan, ketaatan itu tidak pernah punya titik stop. Ketaatan itu tidak pernah punya titik stop. Setelah kita taat, lalu menghasilkan sebuah buah, jangan pernah stop. Tetap taat. Karena apa? Karena begitu kita berhenti sejenak saja, maka dosa akan masuk di sana. Maka dosa itu yang sudah mengintip akan segera masuk dan menguasai hidup kita. Di dalam tulisan Rasul Petrus, dosa digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam. Gambaran yang menggambarkan apa? Menggambarkan yaitu dia itu selalu awas, tidak kenal menyerah, terus-menerus mencari celah. Kadang-kala kita berusaha sebelum kita melayani, atau di dalam momen tertentu sebelum kita beribadah, kita mempersiapkan diri dengan baik. Tapi seringkali kita lupa bahwa setelah selesai semuanya itu, tetap ketaatan itu diperlukan. Maka dengan demikian, taat itu sulit. Tetapi yang sulit ini terus-menerus dituntut, bahkan tidak boleh lengah sedikit pun. Saya percaya kebenaran ini bisa membuat kita depresi. Kalau ini di dalam konteks kita sekarang, konteks pembelajaran jarak jauh, ini kan juga proses pembelajaran iman jarak jauh, maka saya yakin kita mungkin akan mengirimkan pesan, DM, email, ataupun story Instagram yang tulisannya ada belajar iman jarak jauh sulit, banyak tugas, tidak selesai-selesai. Saya setuju dengan kita semua. Ketaatan bukanlah proses pembelajaran yang mudah. Nggak mudah. Tapi saya percaya ketaatan adalah proses pembelajaran yang indah. Tidak mudah, tapi indah. Kenapa? Karena ketika kita diminta untuk taat terus-menerus, itu bukan mengandalkan kekuatan kita. Bukan mengandalkan kemampuan kita. Karena kalau semua itu mengandalkan diri kita, maka saya percaya itu semua cuma teori tanpa bisa dipraktekkan. Tapi kalau kita membaca sejak dari awal tulisan Paulus pada surat jemaat yang di Galatia ini, penekanan utama adalah hiduplah di dalam Injil. Injil apa? Yaitu Injil kasih karunia Allah. Sejak dari awal Paulus menekankan, jangan kamu hidup berdasarkan kedaginganmu. Jangan kamu berpikir bahwa setelah kamu terima Kristus, itu selesai anugerah Allah, dan sekarang kamu kembali hidup di dalam daging. Bukan. Paulus seolah-olah membingkai seluruh bagian surat Galatia dengan sebuah pengajaran, yaitu apa? Kasih karunia Allah. Injil Yesus Kristus itulah yang utama, dan kita harus hidup di dalamnya. Sehingga ketika dikatakan kamu taatlah terus menerus, maka Paulus mau mengatakan dasar kekuatannya bukan kita, tetapi anugerah Allah yang besar, yang menopang. Kesadaran bahwa ketaatan kita ini didukung, disupport, dibangun di dalam kasih dan anugerah. Saya yakin dan percaya kesadaran itu akan membuat kita tidak berani sombong, tidak bisa memegahkan diri seperti bagian yang terakhir. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita ini berhasil, dan setelah berhasil tetap berhasil, itu bukan karena kita, tetapi itu adalah semua adalah karena kasih karunia daripada Allah. Bukankah itu akan sudah kita lihat, maksud saya, di dalam pujian My Tribute yang tadi di awal kita nyanyikan. Kalau kita perhatikan ada satu bagian kalimat terakhir di dalam bagian koda sebelum masuk ke refrain lagi. Kalimatnya demikian. And if I gain any praise, let it go to Calvary. Jika saya mendapat keberhasilan dan mendapat hormat, mendapat pujian, mendapatkan segala pengagungan, pujian yang mengingatkan, bukankah semuanya itu karena ada anugerah? Maka
kembali berikan itu. Kembali serahkan itu untuk hormat dan kemuliaan Allah yang sudah datang dalam dunia, mati berkorban, dan bangkit menyatakan kemenangannya. Dan kemenangan itulah yang dibagikan sehingga membuat kita hari ini bisa taat. Kemampuan ketaatan kita dibangun dari ketaatan anak Allah untuk mati di atas kayu salib. Ingatlah hal ini terus-menerus. Kemampuan kita untuk taat dibangun di atas ketaatan anak Allah yang rela mati dan berkorban bagi setiap kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, menolong kita di dalam proses untuk kemudian kita terus-menerus bisa taat karena ada kasih karunia yang menopang. Satu kali ketika saya diundang untuk memimpin sebuah Easter camp di New Zealand, saya sudah diberitahu oleh beberapa rekan yang sebelumnya sudah melayani di sana bahwa hati-hati di dalam membawa barang. Kota atau negara ini merupakan salah satu negara yang cukup strict di dalam mengawasi barang-barang yang akan masuk. Karena mereka penghasil madu, khususnya produk-produk yang madu, harus berhati-hati. Karena mereka tidak mau ada tercemar dan lain sebagainya. Alasannya saya juga tidak terlalu jelas. Tapi intinya hati-hati. Bahkan pihak pengundang, pihak gereja sudah mengatakan bahwa, Pak, jangan bawa macam-macam, Pak, ya. Bapak kesini pelayanan, bukan piknik, gitu ya. Jadi jangan bawa macam-macam. Bawa aja barang keperluannya, bawa obat-obatan secukupnya. Oke? Maka saya berangkat. Waktu di pesawat, kemudian diberikan makanan, kemudian ada jam, selai. Dan itu selai madu. Saya coba potong rotinya, lalu kemudian ambil selai madunya, saya oleskan, gitu ya. Wah, setelah saya coba, memang rasanya beda. Saya bukan penggemar madu, tapi saya merasa memang madu yang diberikan itu madu yang menurut saya enak. Entah itu madu New Zealand atau bukan, pokoknya madu yang enak. Sehingga saya berpikir bahwa ada satu paket, yang satu bagian yang belum saya buka ini, juga madu. Saya pikir saya mau bawa. Untuk bisa jadi untuk saya nanti makan, karena ini barang enak, saya tidak mau habiskan, gitu ya. Yang satu sudah saya buka, yang satunya saya tidak mau buka, saya mau bawa saja. Toh ini kecil. Dan ketika saya kemudian merenung, mengingat gitu ya, tapi kan tidak boleh bawa, apalagi barang produk madu. Tapi saya menyusun perdebatan dalam benak saya itu ada balasan seperti ini. Tapi kan ini dari pesawat. Dan pesawat ini kan pesawat yang diakui oleh negara New Zealand. Buktinya bisa mendarat. Harusnya aman. Maka saya mencoba membawa madu itu, saya taruh di dalam tas saya. Lalu sebelum landing saya masih ingat pengumuman dari pramugarinya memberitahu setelah lagi mendarat, kalau Anda membawa barang-barang tolong declare. Salah satunya dikatakan kalau Anda membawa barang-barang secara khusus, barang-barang yang ada muatan ini termasuk madu, tolong declare. Dan diberitahu. Waktu mendengar itu perasaan saya langsung, bawa enggak ya? Bawa enggak ya? Tapi saya pikir, kan dari pesawat. Pesawatnya kan boleh landing, harusnya oke dong, gitu. Maka saya tetap bawa dalam tas saya. Begitu turun, gitu ya. Saya masih ingat, itu lorong dari Garbarata sampai kemudian masuk, gitu ya. Itu banyak sekali dipasang sign-sign. Ada beberapa tuh sign merupakan seperti banner. Ada beberapa itu adalah layar televisi. Semua informasinya tulisannya sama. Kalau Anda membawa barang ini, termasuk salah satunya madu, declare. Dan saya diberitahu, kalau itu declare urusannya panjang. Maka pengundang jangan berkata, Pak jangan bawa, Pak nanti kalau declare itu urusannya panjang, nanti ditanya ini dan itulah. Pokoknya ribet lah, Pak jangan bawa. Sehingga kemudian saya tuh sambil jalan, lihat tuh sambil berkata, tidak apa-apa, dari pesawat, tenang saja. Terus jalan lagi, muncul lagi tulisan, muncul terus. Dan itu bukan 1, 2, tapi jumlahnya banyak, mungkin dugaan saya bisa belasan. Sampai kemudian ketika saya terus lihat tampilan-tampilan gitu, saya tuh mulai berpikir ulang, ini boleh atau enggak ya? Ini perlu saya declare atau enggak? Kalau di-declare nanti jadi masalah atau tidak ya? Sampai akhirnya di salah satu tampilan terakhir ketika saya lihat, saya berhenti. Saya mikir, akhirnya saya putuskan, toh nanti kalau pulang kan masih bisa dapat. Ya udah, dinikmati yang nggak bisa sekarang, dinikmati pada waktu pulang saja. Maka saya keluarkan, lalu saya buang itu di tempat sampah. Selesai semuanya proses imigrasi,
Lalu saya cerita, wah ketat banget ya, itu banyak sekali tulisan. Lalu saya cerita pengalaman saya. Yang jemput saya itu sampai noleh saya sambil setir. Bapak buang kan? Iya saya buang. Akhirnya titik terakhir bilang, puji Tuhan Pak. Karena kasus sebelumnya ada orang yang juga membawa barang yang dia madu biasa. Itu walaupun dideklar, itu buntutnya panjang sekali dan lama. Pengalaman itu membuat saya melihat bahwa untuk taat itu nggak mudah. Sudah diberitahu, untuk taat tidak mudah. Tapi saya bersyukur satu hal. Ada banyak tanda, ada banyak spot, ada banyak hal yang terus-menerus mengingatkan saya untuk taat. Dan saya percaya itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Menjadi taat itu sulit. Tetapi di dalam anugerah Allah, kita akan dimampukan untuk taat. Anugerah Allah yang menopang itu akan menyediakan banyak hal untuk membantu kita. Sampai satu titik kita akan kata, yes Lord, aku akan taat. Sehingga ketika kita taat, kita sadar itu bukan karena kemauan kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang menopang kita di dalam Yesus Kristus. Kata Yesus Kristus bukan sekedar menjadi contoh. Ini loh contohlah seperti Yesus sudah taat, lakukan seperti dia. Bukan cuma itu. Ketaatan Yesus Kristus juga menjadi motor anugerah Allah yang menguatkan dan memampukan kita untuk terus-menerus taat. Anugerah Allah memampukan kita taat bukan mengirimi sains, bukan mengirimi tulisan, tapi anugerah Allah untuk menolong kita taat adalah melalui karya kayu salib. Maka setiap kali kita kembali melihat kepada karya kayu salib, di mana hidup kita telah ditebus, hidup kita yang kotor telah disucikan dan dimurnikan, maka di waktu itulah kita kembali dibakar semangat kasih kita untuk mengasihi Allah. Dan di waktu itulah kita dimampukan untuk taat. Maka hari ini Bapak Ibu dan rekan-rekanku sekalian, sambil kita mengenang kembali pengorbanan karya Kristus di kayu salib yang digambarkan dengan cross, mari kita berikan penghormatan kita, crown kepada dia. Dengan cara apa? Hiduplah di dalam ketaatan, ketaatan dalam kasih karunia. Mari kita tundukkan ke bawah, kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu kami harus tunduk dan taat. Dan melalui proses itulah Engkau akan memurnikan keinginan-keinginan kami. Engkau akan memurnikan segala sudut pandang kami. Dan kami tahu ya Tuhan, tidak mudah untuk melakukan semuanya itu. Tapi kami bersyukur karena Engkau meminta kami taat di dalam topangan kasih karunia yang telah Engkau berikan melalui ketaatanmu sendiri, datang dan mati di atas kayu salib. Kami bersyukur ya Tuhan karena anugerah-Mu. Maka hari ini kami mau berkomitmen, kami mau serahkan diri dan hidup kami untuk belajar taat, sehingga kami bisa diproses lebih dan lebih lagi, semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Dan bantulah kami di dalam proses kami taat ini, dengan segala anugerah yang kami perlukan, supaya kami bisa taat. Tuhan, ini doa permohonan kami. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.